berdoa. Senang, sungguh senang kami memuji nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di pagi hari ini Tuhan, kami kembali menyerukan ucapan syukur kami dan pujian kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan terima kasih untuk kesehatan yang sangat berharga untuk kami pergunakan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mendisiplinkan hidup kami, mendisiplinkan diri kami Tuhan, untuk membuktikan bahwa Yesus Kristus hidup di dalam diri kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami selalu rindu firman-Mu terus meneguhkan hati dan pikiran kami, memperlengkapi manusia batiniah kami Tuhan, supaya kami selalu siap bekerja, melakukan segala sesuatu sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan karena manusia. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Amin. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom buat kita, selamat pagi saudara-saudaraku. Terima kasih atas kebersamaan kita di pagi hari, di hari pertama minggu ini. Saudara-saudaraku, ini kita memasuki minggu yang terakhir di bulan Agustus. Puji Tuhan saudaraku, begitu banyak berkat Tuhan yang telah kita terima ya selama dalam 1 bulan ini, berlimpah berkat Tuhan yang kita rasakan. Dan lebih besar lagi kasih Tuhan yang akan dicurahkan dalam kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Puji Tuhan. Dan kita selalu menyambut semuanya itu saudara-saudaraku dengan penuh semangat untuk melayani Tuhan dan melayani sesama kita sebagai saudara seiman dan juga orang-orang yang belum mengenal kasih karunia Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masih tetap setia dalam mengikuti pembelajaran kita dari kitab yang sangat terberkati, dari kitab Efesus. Saudaraku, di mana kitab Efesus akan membawa kita untuk mengenali gambar dan rupa dari kehidupan kita yang baru di dalam Kristus Yesus. Amin. Supaya kita bisa melayani seperti yang Tuhan kehendaki, sebagaimana telah dirancangkannya sebelum dunia dijadikan, bahwa di dalam Kristus Yesus kita diciptakan sebagai manusia baru untuk menyatakan kehendak Allah yang sorgawi, sementara kita masih ada di tengah-tengah dunia ini. Amin. Dan untuk itu saudara-saudaraku, kita harus belajar bagaimana kita untuk supaya tetap kuat. Karena hanya mereka yang kuat yang akan sanggup bertahan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah, maka kita sangat bersyukur sekali. Pertama-tama, saudara-saudara dan saya sudah menerima keselamatan hidup yang kekal, kepastian keselamatan hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus, satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, bahwa keselamatan kita adalah hidup yang kekal yang dikaruniakan oleh Yesus Kristus. Hidup kebangkitannya dikaruniakan kepada setiap orang yang percaya, kepada salibnya, pengorbanannya di atas Bukit Kalvari yang telah menebus dan mengampuni segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Dan saudaraku, kita
ketika percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus mengambil kita, ya, mengambil diri kita. Saudaraku, setelah diperbaharui oleh Roh Kudus, ditempatkanlah kita di dalam kekudusan Yesus Kristus sebagai anggota tubuhnya yang mulia. Amin. Di sanalah kita hidup, saudaraku. Ya, jadi kita menjadi berarti, sungguh-sungguh berarti hidup ini di hadapan Tuhan, karena Tuhan menempatkan kita, karena penempatan kita, ya, oleh Roh Kudus ke dalam tubuh Kristus. Seandainya kita tidak ditempatkan di dalam tubuh Kristus, kita ini akan tetap menjadi orang berdosa. Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa di luar Kristus. Hanya yang ada di dalam Kristuslah orang-orang menjadi kudus. Dan kudus satu kali untuk selama-lamanya. Sebabnya kekudusan kita ini bukanlah kekudusan yang kita usahakan. Bukan kekudusan yang kita perjuangkan hasil-hasil daripada upaya kerja keras kita. Tidak. Bapak Ibu Saudara, jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu dikatakan di Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi apa? Pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Jadi itu jelas sekali Bapak Ibu Saudara. Artinya kita menerima keselamatan karena kasih karunia Allah ini adalah di dalamnya ada satu pesan supaya kita tidak menjadi sombong dan kita tidak jatuh pada sifat peninggian diri, tinggi hati, tapi kita harus menjadi orang-orang yang rendah hati. Amin. Nah, itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita tetap berada di dalam posisi kerendahan hati Kristus, maka ya dikatakan suatu saat pun kita akan ditinggikan bersama-sama dengan Kristus di dalam kemuliaannya. Amin. Nah, itu sangat luar biasa. Nah, oleh karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sementara kita masih diberikan waktu panjang umur di tengah-tengah dunia ini, maka hari Sabtu kemarin kita sudah sama-sama mendengarkan pesan-pesan daripada firman Tuhan. Di dalam kitab Efesus pasal 5 dikatakan, karena itu apa? Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Amin. Nah, perhatikan sekarang kita mempunyai suatu fokus yang tidak terombang-ambing, fokus yang benar-benar stabil, membawa hati dan pikiran kita kepada setiap pencapaian, bagaimana kita bisa berkarya di dalam dunia yang sementara ini, tapi karya yang kita lakukan adalah hasil pekerjaan daripada Allah sendiri, hasil pekerjaan Roh Kudus melalui kehidupan kita. Yesus Kristus berkarya melalui kehidupan kita untuk menyaksikan berita kabar baik dari Tuhan kepada semua orang. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk itulah maka saudaraku kita perlu menjaga bagaimana supaya kesaksian kita ini jangan sampai ya ada hal-hal yang membuat batu sandungan, tetapi kita selalu bersandar kepada kuat kuasa Roh Kudus, bahwa kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan kita harus selalu bersedia belajar untuk mengenali kehendak Tuhan. Sebagaimana yang Rasul Paulus katakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi ketahuilah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Dan itu tentunya Bapak Ibu Saudaraku merupakan satu nasihat yang mutlak
bagi setiap orang percaya, setiap orang kudusnya Tuhan harus berkembang dan maju terus di dalam pemahaman yang benar sesuai dengan kehendak Allah, supaya dengan pemahaman yang benar itulah Tuhan memperhitungkan apa yang kita berbuat. Amin. Jadi bukan hanya sekedar seperti orang dunia berpikir, yang penting berbuat baik. Yang penting berbuat baik. Yang penting berbuat baik. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, itu adalah satu pernyataan yang berasal dari kebodohan. Karena tidak ada yang baik di hadapan Tuhan manusia. Yang baik di hadapan Allah itu hanyalah anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Amin. Karena yang baik di hadapan Allah itu bukan baik 50%, baik 80%, baik 90%. Tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Itu baik menurut penilaian manusia. Baik di hadapan Allah itu adalah harus 100%. Amin. Tidak boleh bercacat dan tidak boleh berdosa. Nah, siapa yang tidak berdosa? Hanya Yesus Kristus yang tidak berdosa dan tidak pernah berbuat dosa. Hanya Dia yang kudus, hanya Dia yang suci, hanya Dia yang mulia, hanya Dia yang terbebas dari maut dan dari dosa, dan hanya di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh perkenanan Tuhan. Amin. Hanya di dalam Yesuslah setiap orang yang percaya memperoleh kepastian keselamatan hidup yang kekal. Dan hanya di dalam Yesuslah setiap orang yang percaya memperoleh kesempatan untuk merasakan segala kebaikan kemurahan Tuhan yang telah menyediakan segala berkat surgawi, berkat rohani di dalam surga bersama-sama dengan Yesus Kristus memuliakan Allah untuk selama-lamanya. Oleh karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka akan terus ditekankan pesan tentang kasih karunia ini. Mari kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 2, kita masih menelusuri terus bagaimana sebenarnya kita bisa menjadi kuat dan tidak lemah di dalam perjalanan kehidupan iman kita ini. Sementara kita sedang mengiring Tuhan, ya, sementara kita sedang diberikan kesempatan untuk mempergunakan waktu yang ada sebelum Tuhan Yesus datang menjemput kita. Bapak Ibu Saudara, menghadapi berbagai persoalan, berbagai macam tantangan, berbagai macam penderitaan, berbagai macam penghinaan, berbagai macam hal yang bisa merintangi kita untuk lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Bagaimana kita supaya tetap kuat Bapak Ibu Saudaraku? Mari kita lihat di dalam pesan-pesan firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 2, kita baca mulai dari ayat 1. Ya. Dalam judul perikopnya di Alkitab yang berbahasa Indonesia disebutkan di situ apa? Panggilan untuk ikut menderita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak akan banyak orang yang mau memperhatikan panggilan untuk ikut menderita. Karena apa? Karena manusia sudah banyak hancur karena penderitaan, maka mereka cenderung untuk lari dari menghadapi penderitaan. Tapi kita lihat saudaraku di ayat 1 dikatakan, firman Tuhan katakan apa? Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, tidak dikatakan, hai anakku, jadilah kuat dalam oleh kasih, oleh hukum Taurat. Jadilah kuat oleh pikiranmu sendiri. Jadilah kuat oleh hartamu sendiri. Jadilah kuat oleh orang-orang di sekelilingmu. Tidak ada dikatakan begitu Bapak Ibu Saudara. Ya, firman Tuhan katakan satu fokus kita untuk kita menjadi tetap kuat dalam kehidupan kita ini, ya, sekalipun harus menanggung penderitaan, ya, tapi tetap dikatakan jadilah kuat oleh kasih karunia
dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi yang kita perlukan dalam hidup ini sebenarnya apa, Bapak Ibu Saudara? Yang paling kita perlukan dalam hidup kita ini adalah kasih karunia Allah. Amin. Karena kalau kita terus dipenuhi oleh kasih karunia Allah, maka kita selalu dicukupkan. Ya, itu yang Paulus katakan di dalam doanya kepada Tuhan, karena Paulus menderita sakit di dalam tubuhnya yang sangat mengganggu dia, ya, yang dapat membuat dia menjadi lemah di dalam karya pelayanannya. Tapi saudaraku, ketika dia berdoa dan berdoa terus kepada Tuhan, tapi Yesus Kristus mengatakan apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Amin. Tuhan tahu bagaimana menguatkan kita. Amin. Tuhan tahu caranya bagaimana meneguhkan hati kita ketika menghadapi berbagai macam persoalan. Kita sendiri, Bapak Ibu Saudaraku, sering kita terpeleset, ya, sering kita meleset, dan sering kita, Bapak Ibu Saudaraku, salah kaprah memandang satu permasalahan dalam hidup ini. Karena kita tidak mengetahui semua rahasia, karena kita tidak mengetahui semua hal, tetapi saudaraku, kasih karunia Allah mendidik kita, mengajar kita supaya melalui segala hal pengalaman hidup kita, itu bisa Tuhan jadikan semuanya menjadi kekuatan bagi kita untuk memahami kehendak-Nya. Amin. Oleh karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita pertama kali diselamatkan oleh kasih karunia Allah, kita pun berjalan di dalam kasih karunia itu. Amin. Kita pun bertumbuh di dalam kasih karunia itu. Dan kita pun memperoleh kesempatan untuk berkarya sebesar-besarnya di hadapan Tuhan dan di hadapan dunia adalah semata-mata karena kasih karunia Allah. Amin. Jadi itulah yang paling kita butuhkan, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya kita belajar terus tentang panggilan hidup kita yang sorgawi, yaitu hidup yang dikaruniakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus untuk mendidik kita, melatih kita, mendisiplinkan hidup kita supaya tetap sejalan selaras dengan kehendak Allah. Amin. Nah, itu sangat menarik dan luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itulah di ayat 2 dikatakan apa? Paulus katakan kepada Timotius, ya, seorang pelayan yang masih muda pada saat itu menggembalakan di jemaat kudusnya Tuhan, salah satunya adalah di jemaat Efesus. Ya, saudaraku, Timotius menghadapi berbagai macam persoalan sebab kota Efesus itu adalah kota penyembahan berhala. Di sana bahkan banyak orang-orang Yahudi yang selalu benci kepada orang-orang kudusnya Tuhan. Orang-orang Yahudi yang tidak percaya selalu ingin menghalang-halangi pemberitaan Injil kasih karunia Allah, bahkan menggoda-goda ya orang-orang kudusnya Tuhan di Efesus supaya mereka meninggalkan kasih karunia dan kembali kepada hukum Taurat Yahudi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dan tentu saja Timotius yang masih muda ini bisa saja dia tergoda oleh karena keadaan yang menekan, dia bisa mundur dan dia bisa kecut, bisa takut, khawatir menghadapi orang-orang yang menghalang-halangi pemberitaan firman kasih karunia yang disampaikannya, saudara-saudaraku. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, Paulus mengatakan, jadilah kamu kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Jadilah demikian. Oleh karena itu di ayat 2 dikatakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku, amin, di depan banyak saksi. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus terus memperdengarkan apa yang menjadi kebutuhan dan kepentingan untuk terus bertumbuh daripada baik para pelayan hamba-hamba Tuhan, baik semua jemaatnya, jemaat kudusnya Tuhan, harus diperdengarkan apa yang penting bagi setiap orang kudusnya Tuhan untuk bisa tetap stabil dalam bertumbuh bersama-sama
untuk melayani Tuhan. Semua diperdengarkan. Paulus katakan, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Amin. Jadi di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara, ada satu pengkaderan daripada Rasul Paulus untuk memegang tongkat estafet, saudaraku, untuk supaya terus berlanjut. Amin. Berlanjut kasih karunia Tuhan ini, berita kabar baik ini, harus ada orang-orang percaya yang memberikan dirinya diperlengkapi. Amin, saudaraku. Ya, sementara orang lain mungkin cuek, orang lain mungkin ogah, orang lain mungkin tidak mau tahu. Bapak Ibu Saudaraku, saudara dan saya, jadilah menjadi bijaksana. Karena hari-hari ini adalah jahat, maka saudara dan saya harus memutuskan sendiri. Bagi diri kita, kita tidak harus menunggu orang lain mengambil keputusan bagi diri kita sendiri, tapi kita sendirilah yang berkeputusan untuk mengambil keputusan untuk menjadi pengambil bagian di dalam tubuh Kristus, menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Amin. Bukan hanya percaya, mungkin kalau percaya itu mudah saja. Ya, karena tidak membutuhkan perbuatan usaha, kerja keras. Saudaraku, hanya percaya saja, kita pasti diselamatkan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi, saudaraku, bukan hanya sampai di situ. Allah menghendaki supaya kita menjadi orang-orang yang bisa dipercayai. Amin. Bisa diandalkan Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan hanya hidup untuk diri sendiri. Kita bukan hidup hanya untuk kesenangan kita sendiri, tapi bagaimana juga menyenangkan orang lain. Amin. Menyenangkan orang lain dengan memberitakan kebenaran kepada mereka semua. Dan untuk hal itu harus ada pengorbanan Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Karena Yesus Kristus pun telah pertama-tama menunjukkan bagaimana Dia menyelamatkan kita adalah dengan mengorbankan dirinya. Dan itu adalah makna daripada kasih Allah. Sebuah pengorbanan yang dinyatakan oleh karena kebenaran yang sesungguhnya. Demikian saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Di sini ada suatu kelompok orang-orang percaya yang memberikan dirinya berproses untuk bisa menjadi orang-orang yang layak dipercayai. Amin. Dan itu Paulus katakan, ya, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Amin, saudaraku. Jadi di sini kita lihat, saudaraku, kasih karunia itu mendidik kita untuk bisa juga dipakai oleh Tuhan sebagai alat membuat bermultiplikasi, ya, untuk orang-orang kudusnya Tuhan, ya, bisa semakin diperlengkapi dan makin tampillah orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan yang terampil dalam hal bagaimana menceritakan, memberitakan tentang kasih karunia Allah, salib Kristus Yesus mati hapus segala dosa. Setiap orang yang percaya pasti diselamatkan, dan setiap orang yang percaya itu wajib untuk bertumbuh mengikuti panggilan sorgawi, bertumbuh di dalam kasih karunia Allah, hidup dalam kekudusan Kristus, dan menjadi orang-orang percaya yang siap bahkan berkorban, bahkan menderita, ya, karena kebenaran. Dan tidak ada Bapak Ibu Saudaraku, orang kudusnya Tuhan yang hanya sepintas-sepintas belajar bisa menghadapi penderitaan dengan ketulusan dan juga penyerahan diri kepada Tuhan. Banyakan Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang percaya lari dari kenyataan, lari dari persoalan, dan lari dari tanggung jawab kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi kasih karunia Allah mengajar kita untuk tetap kuat dan memberikan kepada kita hikmat surgawi, supaya kita tetap bisa bertahan dan mampu, dimampukan. Kita sendiri Bapak Ibu Saudara tidak mampu, tapi dimampukan oleh kasih karunia Allah. Amin. Ya, supaya kita sanggup
dan disanggupkan Bapak Ibu Saudaraku untuk bisa senantiasa menyaksikan kasih Kristus di dalam kehidupan kita kepada semua orang. Amin. Nah, oleh sebab itu saudaraku, yang cakap mengajar orang lain. Dan ini adalah sebuah proses di mana pertama-tama orang-orang kudusnya Tuhan sudah bersedia belajar, datang pada pengetahuan akan kebenaran, dan dengan demikian juga dia bisa mengajarkan kebenaran itu dengan tepat kepada orang lain dan tidak menjadi penyesat-penyesat atas nama kekristenan, atas nama pelayan, atas nama hamba Tuhan, atas nama mimbar-mimbar gereja. Bapak Ibu Saudaraku, janganlah menjadi penyesat bagi jiwa-jiwa, tetapi jadilah pembawa berita kebenaran, terang Kristus, berita salib, berita tentang penebusan akan segala dosa bagi semua orang yang percaya pasti diselamatkan. Amin. Nah, saudaraku, karena itu di ayat 3 dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita lihat seorang tentara atau militer, Bapak Ibu Saudaraku, mereka harus mendisiplinkan diri mereka dengan disiplin tingkat tinggi. Walaupun Bapak Ibu Saudaraku, di zaman sekarang ini, kita dengar apalagi di Indonesia kita ini, ada saja anggota-anggota tentara, militer yang disiksa sampai mati sia-sia oleh senior-seniornya atau oleh rekan-rekannya, menderita dengan sia-sia dan dengan ketidakadilan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi saudaraku, di dalam Kristus Yesus kita sebagai prajurit Kristus yang siap mendisiplinkan diri kita untuk bekerja setiap hari. Saudaraku, tidak akan diperlakukan oleh Allah, tidak akan diperlakukan oleh Kristus Yesus dengan secara tidak adil. Dunia inilah yang memperlakukan sesamanya dengan tidak adil. Tapi Tuhan Yesus sangat adil. Sebab apa? Sebab Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudaraku, akan menguatkan kita dan juga menyediakan upah yang besar bagi setiap orang yang percaya, yang siap menderita karena kebenaran, tidak akan sia-sia sebab kita akan menerima mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan oleh Allah, Hakim yang adil pada harinya, hari kedatangan Yesus Kristus di masa yang akan datang. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 4 dikatakan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras harus yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi tidak ada yang sia-sia Bapak Ibu Saudaraku di hadapan Tuhan. Setiap pengorbanan saudara sekecil apapun, di dalam Kristus Yesus Allah memperhitungkannya. Amin. Memperhitungkannya menjadi sumber sukacita dan menjadi berkat yang besar dan yang lebih besar lagi bagi kita semuanya. Orang-orang percaya yang tulus menolong pelayanan. Orang-orang percaya yang tulus mempersembahkan dirinya, yang membantu pelayanan, pekerjaan Kristus Yesus ladang Tuhan tidak akan sia-sia. Sebab dikatakan seorang petani akan yang bekerja keras, pasti dia yang menikmati pertama hasil dari usaha yang dilakukannya. Karena apa? Karena Tuhan itu adil. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, dia tidak akan membiarkan begitu saja anak-anaknya yang bekerja keras, yang mendukung pelayanan, tidak mungkin luput dari perhatian Tuhan. Tapi Tuhan sendiri akan memberikan kenikmatan sorgawi, akan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, seorang olahragawan yang juara bertanding dikatakan harus mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan. Sebab kalau tidak,
maka semua usahanya akan sia-sia. Saudara dan saya, karena itu kita harus menemukan kunci bagaimana kita berhasil dalam pertandingan kita dan bagaimana kita berhasil dalam perlombaan iman yang Tuhan karuniakan kepada kita, dengan melihat kunci berhasil di ayat 7 dikatakan, ya, ayat 7 2 Timotius pasal 2, perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Amin. Itulah sebabnya saudaraku, mengapa kita belajar terus memahami terutama surat-surat firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, dari Roma sampai Filemon. Bacalah saudara-saudaraku, bagi waktumu untuk membaca ya kitab kasih karunia namanya. Ya, kitab firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus menerima wahyu rahasia dari Yesus Kristus yang sudah dipermuliakan di sorga untuk disampaikan kepada semua orang tanpa perbedaan dan menjadi sumber kekuatan, menjadi harta karun yang terus digali oleh orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang percaya, menjadi sumber kekuatan untuk hidup di dalam kasih karunia Allah, melayani Tuhan di dalam kekuatan kasih karunia-Nya. Saudara-saudara, terus dan kita semua dimampukan untuk melewati berbagai-bagai persoalan dalam kehidupan kita. Dengan kasih karunia Allah ini, saudaraku, kita terlatih untuk bisa menjadi teladan dan memberikan contoh kepada saudara-saudara kita yang lain, bahwa tidak semudah itu kita menyerah atas persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan ini, sebab ada Tuhan Yesus yang selalu merangkul, yang selalu memelihara, menguatkan, dan meneguhkan iman kita, dan bahkan memberikan kepada kita jalan keluar, solusi-solusi, jalan berkat daripada Tuhan untuk mencukupi apa yang kita perlukan, supaya kita tetap bisa taat kepada kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami sambut kebenaran-Mu ya Tuhan di pagi hari ini dengan penuh syukur ya Tuhan Yesus, karena kami percaya Tuhan telah menjadikan kami hidup oleh kasih karunia-Mu, dan hidup kami pun akan terus dipimpin oleh kasih karunia Tuhan, kasih yang sempurna yang terus menyempurnakan hidup kami dan cara-cara pelayanan kami, cara kami berbicara, cara kami bertindak, dan cara kami berpikir. Tuhan perbaharui dari hari ke hari, supaya kami tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kami mengalami pola hidup pikiran yang diubahkan terus menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus Tuhan kami di dalam kekudusan-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa dalam surga, diberkati semua saudara-saudara kami yang pagi hari ini dengan penuh semangat kami berkumpul dan bersyukur dan mendengarkan kebenaran-Mu ya Tuhan, dan tidak akan pernah sia-sia. Semuanya akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Bapa di dalam surga, dan berkat yang besar, sukacita, damai sejahtera bagi kami semua orang-orang kudus-Mu. Haleluya, puji Tuhan, amin. Terima kasih saudaraku, selamat pagi untuk kita semuanya. Salam sehat, tetap semangat. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Terima kasih.